Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, kitab Barzanji adalah nama yang sangat familiar di tengah masyarakat kita. Ia dibaca di acara Maulid Nabi, khitanan, peringatan kematian, bahkan dalam perayaan-perayaan yang disebut keagamaan. Namun, muncul sebuah pertanyaan besar. Sesakral itukah Barzanji? Apakah ia bagian dari agama ini? Dan apakah ia berasal dari Nabi SAW atau para sahabat beliau? Agar kita tidak salah langkah, mari kita telusuri sejarah dan asal-usulnya. Sejarah kitab Barzanji. Kitab ini bernama asli Iqdul Jauhari fi Maulidin Nabiyyi Al-Azhar, yang artinya rangkaian permata dalam kisah kelahiran Nabi yang cemerlang. Ia disusun oleh seorang bernama Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, seorang qadhi dan khatib di Masjid Nabawi pada abad ke-12 Hijriah. Ia berasal dari keluarga yang menetap di Madinah. Namun asal-usul keluarganya dinisbatkan ke wilayah Barzanj di daerah Kurdistan. Kitab ini merupakan kumpulan pujian dan kisah mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis dalam bentuk prosa dan nazom. Banyak bagian ditulis dengan gaya sastra tinggi, namun juga terdapat banyak riwayat yang lemah, bahkan sebagian tidak dikenal sanadnya. Penyusunnya memaksudkan kitab ini sebagai bentuk pengagungan dan cinta kepada Rasulullah SAW. Namun sayang, isi dan gaya penyajiannya banyak mengandung pengagungan yang melampaui batas. Dalam beberapa bait, Nabi SAW digambarkan seolah-olah memiliki sifat yang hanya pantas bagi Allah. Bahkan ada yang mengisyaratkan bahwa dunia dan akhirat diciptakan karena beliau. Maka ini adalah klaim berlebihan yang menyelisihi akidah yang benar. Sekarang kronologi masuk dan dikultuskannya kitab Barzanji. Kitab ini menyebar ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Islam yang dibawa oleh para ulama sufi dari Timur Tengah. Dalam proses penyebaran dakwah yang bercampur dengan budaya lokal, kitab Barzanji dijadikan media untuk menarik hati masyarakat melalui kisah dan syair indah. Dari sinilah mulailah pengkultusan terhadap kitab Barzanji. Orang-orang mulai membacanya dalam berbagai acara. Berdiri ketika mendengar bagian tentang kelahiran Nabi SAW. Bahkan sebagian menyangka bahwa roh Nabi hadir saat pembacaan berlangsung. Lalu mulailah muncul keyakinan bahwa membaca Barzanji akan mendatangkan keberkahan, akan memudahkan urusan, akan melindungi dari bala, dan menjadi sebab turunnya rahmat. Padahal semua keyakinan ini tidak ada dasarnya dalam syariat. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat atau tabi'in mengamalkan hal semacam ini. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak pernah mengajarkan cara memuliakan beliau dengan syair-syair seperti itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang sempurna. Apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka tidak boleh dianggap sebagai bagian dari ibadah. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yawma idzin dinan, la yakunul yawma dinan." Barang siapa yang membuat-buat dalam Islam sesuatu yang dianggap baik, maka sungguh ia telah menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian." Maka apa-apa yang bukan agama pada zaman itu tidak akan menjadi agama pada zaman ini. Penilaian ulama terhadap kitab Barzanji. Berikut ini penilaian para ulama mengenai kitab Barzanji. Yang pertama, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Ammal ihtifalu fil maulidin nabi wa qira'atul burdah wal barzanji fahiya bid'atun la asla laha wa lam yaf'alha ahadun minas salaf." Perayaan Maulid Nabi, pembacaan burdah dan barzanji, semuanya adalah bid'ah yang tidak memiliki dasar. Tidak ada seorang pun dari generasi terdahulu yang melakukannya. Kedua, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Qira'atul barzanji wal qasaidul lati fiha ghuluwun wa itra'un la tajuz wa la aslalaha." Pembacaan barzanji dan syair-syair yang berisi pengagungan berlebihan tidak boleh dilakukan dan tidak memiliki dasar dalam Islam. Yang ketiga, Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "La yajuzu ittikhadhu ma lam yushri'hu Allahu wa rasuluhu min wasailit taqarrubi." Tidak boleh menjadikan suatu sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah jika tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, fatwa Lajnah Daimah. Mereka mengatakan, "Qira'atul barzanji wasilatun ila syirki wal ghulu fin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pembacaan barzanji merupakan jalan menuju kesyirikan dan pengagungan berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan diukur dari banyaknya syair atau ritual buatan manusia, tapi dengan ittiba, yakni mengikuti sunnah beliau dengan ilmu, amal, dan keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Janganlah kita tertipu dengan kemasan indah, namun tidak bersandar pada tuntunan wahyu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di atas ilmu yang benar, amalan yang lurus, dan cinta sejati kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang sesuai syariat. Wallahu a'lam bishawab.